selamat pagi. Apa kabar Abi semua? Sip, semoga selalu sehat dan semangat karena sudah di awal minggu. Kemarin sudah hari Minggu, sudah cukup beristirahat, mungkin berkumpul bersama keluarga di rumah. Nah, pasti sudah semakin semangat ya. Oke, biar semangat dulu coba Bunda Meva panggil. Abi, 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 siap, siap, siap. Ya, sip, sudah siap semua. Nah, kemarin kita sudah belajar dan melakukan percobaan tentang api. Nah, ada yang dibantu dengan lilin, ada yang dibantu dengan minyak. Wah, hari ini Bunda Meva masih mau mengajak anak-anak belajar tentang api. Nah, belajar tentang api kali ini Bunda Meva mau mengajak anak-anak masih menggunakan api dibantu lilin, nah, atau memakai lilin yang kemarin ya, bisa memakai lilin kemarin masih sebentar memakainya, pasti masih ada sisanya kan, atau mungkin memakai lilin yang lebih pendek kecil seperti ini bisa. Nah, pakai lilin yang ada di rumah ya. Kemudian nanti kita mau melakukan percobaannya, anak-anak menyiapkan kertasnya. Wah, kertasnya warna merah dan sudah ada bentuk apanya nih Bun? Bulet-buletnya kok nggak nyambung? Nah, ini nanti mau kita potong menjadi bentuk spiral atau bulat-bulat seperti ular. Nah, seperti ular melingkar-lingkar ya. Kemudian nanti kita juga menyiapkan, ini Bunda Meva sudah membawakan tusuk sate. Nah, ini nanti mau kita sambung-sambung agar cukup tinggi. Nah, nanti bisa diukur sendiri-sendiri ya. Mungkin ada yang cuma butuh 2, nanti disambung seperti ini. Atau mungkin butuh 3 biar tinggi. Nah, nanti kita ukur. Kita cukup menyambungnya dengan selotip. Nah, nanti seperti ini. Nih Bunda Meva untuk bagian ujungnya malah Bunda selotip aja deh di sini biar nggak berbahaya. Nah, wah, Bunda Meva sudah menyambung 2 tusuk lidi. Jadi cukup panjang. Nah, nanti anak-anak bisa mengukur dulu. Kalau kurang panjang kita bisa sambung lagi. Masih ada 1 lagi. Nah, yuk kita ulangi lagi. Alat dan bahan apa ya yang kita butuhkan? Nah, yang pertama kita perlu lilin, kemudian kita perlu kertas yang sudah ada gambarnya. Nah, ini nanti kita gunting dulu ya menjadi bentuk seperti ini. Kemudian lidi yang nanti akan kita sambung menjadi panjang. Nah, untuk menyambungnya kita perlu bantuan selotip. Nah, kemudian nanti kalau sudah siap, pasti kita juga akan memerlukan korek api untuk menyalakan lilin. Nah, ingat ya, karena kita menggunakan korek api, berarti ada apinya beneran kan? Nah, apinya beneran itu nanti kita taruh di lilin agar menyalanya agak lama. Nah, kita mau bikin percobaan apa? Jika anak-anak memakai api beneran, nanti perlu pendampingan, bantuan, dan pengawasan dari orang dewasa. Jangan melakukan sendirian ya, karena bisa berbahaya. Kita kurangi, kita minimalisir bahayanya dengan mendapat bantuan, pendampingan dari orang dewasa. Nah, sudah ya, kita siapkan alat-alat dan bahannya. Nah, yang pertama kita mau gunting dulu nih. Bunda Meva mau tunjukkan kita gunting dari ujung yang ada di pinggir kertas di sini. Kita ikuti terus, jangan sampai terputus. Nah, kita mau bikin seperti garis yang panjang sekali. Nah, seperti ini. Nih, Bunda Meva gunting, gak usah terlalu rapi, tidak apa-apa. Ini kemarin Bunda Meva membantu membuatkan semua anak-anak Bunda gambarkan. Ada yang besar, ada yang kecil. Maaf ya, nggak bisa sama. Kalau sama Bunda Meva harus memfotokopi, padahal kertasnya agak besar. Nah,
kita potong dulu menjadi bentuk yang lingkaran yang panjang. Nah, ini Bunda Mifa di sini ya potongnya. Kita potong, boleh ikuti terus garisnya. Nah, kita caranya memotongnya karena melingkar-lingkar pendek-pendek ya. Krek 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 maju. Nah, berbeda memotong dengan garis lurus karena ini garisnya adalah garis yang berputar seperti lingkaran tapi tidak tersambung, jadi nggak putus-putus deh. Nah, caranya memotongnya adalah sedikit maju, sedikit maju, sedikit maju. Nah, seperti itu terus sehingga kita mudah untuk selalu berbelok-belok. Nah, kita ikuti garisnya. Sedikit meleset tidak apa-apa. Nah, hati-hati ya saat mengguntingnya nih biar kita tidak terluka dan menjadi untayan kertas yang panjang. Nah, jadi tidak apa ya Bun, tidak putus di tengah jalan. Nah, ini sudah hampir selesai, tinggal sedikit. Seperti apa ya? Oh, seperti obat nyamuk. Nah, kalau zaman dulu ada obat nyamuk yang bentuknya seperti ini, bentuknya spiral muter-muter, seperti ular melingkar-lingkar. Nah, ini Bunda Mifa sudah selesai memotongnya seperti ini. Oke. Ini ya kalau kita tata kembali. Nah, ini nanti boleh untuk di ujung awalnya ini Bunda Mifa potong saja biar tidak terlalu panjang. Nah, cukup segini aja. Nah, ini sudah kita potong dan potongnya kalau betul menjadi spiral seperti ini masih bisa kita satukan kembali. Wah, tapi bisa naik turun seperti ini ya. Wah. Nah, kalau sudah, terus kita mau menyiapkannya di atas meja agar tidak berbahaya dan bisa kita amati dengan lebih seksama percobaannya. Wah, mau bikin percobaan apa sih Bun? Pasti penasaran ya. Yang jelas percobaan ini berguna bagi pengetahuan anak-anak semua. Nah, yuk kita siapkan dulu tempatnya yuk. Nah, sekarang kita gunakan lembar kerja dulu nih sebelum melakukan percobaan. Kita mau belajar guna api. Coba apa saja ya? Pasti anak-anak sudah sering nih melihat juga menggunakan api untuk di rumah masing-masing. Nah, yang pertama apa coba? Betul, seperti sumber-sumber api yang sudah kita pelajari kemarin, anak-anak pasti sering melihatnya di dapur, di kompor, yaitu untuk memasak. Yuk, Bunda Mifa tuliskan. Memasak. M-A-M-A-S-A-K. Memasak. Nah, karena hanya kata, Bunda Mifa menuliskannya dengan huruf kecil semuanya. Nanti kalau kita belajar membuat kalimat, anak-anak boleh menggunakan huruf besar di awal kalimat. Oke, terus selanjutnya apa lagi ya? Nah, kalau kita kembali ke zaman dulu, belum ada listrik saat kita keluar rumah malam-malam. Wah, pasti gelap sekali. Nah, kemarin kita juga sudah membuat obor ya. Oke, kira-kira buat apa gunanya kita punya obor, punya lilin? Betul, untuk penerangan. Nah, penerangan. Wah, agar kita bisa melihat benda-benda dengan jelas ya. Untuk memasak, memanaskan air agar bakterinya mati, agar masakannya semuanya sayur-sayurannya menjadi lebih empuk, lebih enak. Kemudian penerangan agar kita bisa melihat di tempat yang gelap, terutama saat malam hari. Nah, kemudian kita kemarin juga masih ingat ke anak-anak, kita melihat api unggun. Nah, kira-kira untuk apa ya? Betul, kalau malam-malam udah gelap, dingin lagi kalau di luar rumah ya.
Nah, saat kita camping biasanya kita butuh api unggun. Selain untuk penerangan dan memasak, kita juga menggunakan api unggun untuk menghangatkan atau penghangat. Tambah menghang, hangat, a dan t, menghangatkan, bisa menghangatkan badan. Nah, kemudian apa lagi ya gunanya api? Coba anak-anak boleh loh apa yang anak-anak ketahui nanti diucapkan, diungkapkan, ditulis sendiri. Nah, Bunda Mevanya membantu nih yang secara umum apa ya kira-kira sudah untuk memasak, penerangan, menghangatkan. Untuk mengeringkan baju, betul. Nah, coba kita tulis tambah meng. Nah, tapi bukan mengkering ya, karena sudah disambung jadi mengeringkan. Nah, mengeringkan ini macam-macam loh. Bisa mengeringkan baju, mengeringkan rambut. Mungkin mama, ibu, bunda punya apa yang buat mengeringkan rambut? Ya, betul, hair dryer atau pemanas. Nah, udaranya panas kan kalau anak-anak melihat atau pernah membantu mama atau di dekat mama. Juga untuk mengeringkan tangan, ada mesinnya. Kalau di restoran atau di warung yang punya alat pengering tangan atau di mall, di toiletnya, sering saat kita setelah cuci tangan atau ke toilet ada alat pengering tangan. Nah, coba satu lagi, apa ya? Anak-anak pasti bisa coba cari sendiri yuk. Kita isi sendiri juga. Kenapa nih Bunda Meva kok nggak selesai? Biar anak-anak semua makin kreatif, Bunda Meva juga bisa melihat pengetahuan anak-anak seperti apa ya untuk guna api. Nah, bukan cuma api ya, tapi di sini energi api bisa energi panas, bisa energi listrik. Nah, coba untuk apa ya? Ini Bunda Meva sengaja kosongkan agar anak-anak bisa mengisi sendiri selain yang sudah Bunda Meva tuntunkan atau Bunda Meva kasihkan contoh. Wah, pasti bisa. Semangat semuanya, pasti hebat. Anak-anak biang lala kan hebat semua. Pasti bisa mengisi sendiri. Sip, silahkan yuk diisi sendiri ya. Kita akan mulai percobaannya. Kita tadi sudah siapkan kertas spiralnya seperti ini, dan untuk ujungnya kita lubangi sedikit dan kita beri tali seperti ini ya. Kemudian di pangkal satunya Bunda memakai tusuk sate. Tadi bisa boleh panjang boleh pendek. Nah, kemudian kita cari nih tempat agar dia bisa berdiri atau digantungkan seperti ini. Nah, kalau sudah digantungkan seperti ini, kan tidak bisa bergerak ya, dia diam aja ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau kita siapkan lilin, kita hidupkan. Kita tunggu sampai nyala lilinnya stabil dulu, agak besar. Nah, kemudian Bunda Meva letakkan di dekatnya. Nah, ingat kita kasih jarak ya. Oke, agar kertasnya tidak terbakar. Nah, terus kita lihat apa ya yang terjadi. Loh, kok bergerak sendiri ya Bun? Wah, betul. Semakin besar nyala apinya semakin bergerak sendiri. Tapi anak-anak harus perhatikan, hati-hati ini diberi jarak dengan kertasnya agar tidak terbakar. Atau anak-anak boleh memakai lilin yang sedikit pendek seperti ini. Nah, coba Bunda Meva akan ganti lilinnya dengan lilin yang pendek. Ingat, karena kita memakai api beneran, maka kita harus dengan pendampingan orang dewasa. Nah, kita tunggu sampai diem dulu ya, berhenti. Nah,
Ini juga bisa sih sebenarnya kita pegangi, tapi kalau dipegangi Bunda nggak tahu nih apakah kita meganginya yang gemeteran jadi bisa goyang-goyang atau kena angin. Nah, kita tunggu sampai diem. Kemudian mulai deh, lilinnya Bunda Meva dekatkan. Wah, begitu dekat dengan lilin dia langsung bergerak. Nah, kita juga mau coba nih dengan kertas yang lain. Nah, karena tadi kertas yang kita pakai seperti ini bisa ya kita pegang seperti ini sebenarnya di atasnya. Nah, kalau kita pegang dia juga ikut memutar, tapi kan kita tidak tahu apakah karena pegangan kita. Nah, anak-anak juga boleh memakai atau adik-adiknya pingin ikut tapi dengan pendampingan orang dewasa memakai kertas yang lebih tipis. Ini Bunda Meva memakai kertas bekas, kertas yang lebih tipis, dan kalau mau lebih kencang, lebih berhasil untuk memotong spiralnya lebih kecil ya, tapi jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang boleh dipotong. Nah, coba kita lihat, kita dekatkan seperti ini, atau boleh dipasang dulu kayak tadi ya. Nah, kemudian kita dekatkan lilinnya. Wah, boleh loh memakai lilin yang lebih banyak. Kalau lilinnya lebih banyak mungkin akan lebih kenceng ya muternya ya. Wah, berputar kan? Wah, tapi hati-hati, tetap diberi jarak. Kita kasih jarak. Nah, saat kita dekatkan lilin dia bisa berputar. Saat kita jauhkan, nanti kalau udaranya sudah normal kembali, dia akan diam kertasnya. Nah, kita tunggu sampai diam ya. Nah, coba kalau kita dekatkan. Wah, dia langsung berputar. Nah, kalau kepanjangan ini boleh kita potong, karena kalau kepanjangan nanti berbahaya, bisa kena apinya. Nah, ini bisa kita potong. Nah, semakin ringan dia semakin berputar. Wah, berputarnya lebih kencang Bun. Nah, semoga terlihat ya, karena lantainya putih dan kertasnya putih. Bunda bermaksud untuk kalau kita menggunakan kertas bekas juga bisa. Nah, kita pakai 2 lilin. Wah, semakin panas semakin gerakannya semakin kencang ya. Nah, oke. Sampai di sini percobaannya. Setelah lilinnya kita jauhkan, nah dia juga berputar kembali. Karena udaranya tadi panas karena lilin, kemudian kembali dingin kalau lilinnya jauh. Nah, kalau dia sudah diam, kita dekatkan. Wah, berputar kembali. Wah, semoga asik ya percobaannya. Nah, untuk triknya agar percobaannya berhasil, anak-anak boleh memakai lilin yang sedikit lebih besar, lilin biasa rumah, atau memakai lilin yang pendek seperti ini tadi agar aman saja. Nah, ini kalau sudah dia berhenti, Bunda coba dijauhkan, dia akan kembali bergerak mengisi udara. Oke, semoga anak-anak bisa mencobanya dengan aman ya di rumah ya. Boleh harus dengan bantuan dan pendampingan orang dewasa. Nah, asik kan? Tapi ingat harus hati-hati dan didampingi orang dewasa. Nah, itu tadi ya percobaan kita menggunakan kertas yang kita potong bentuk melingkar-lingkar seperti obat nyamuk. Nah, atau bentuknya adalah namanya spiral, yaitu melingkar-lingkar seperti lingkaran yang tanpa putus. Kemudian kita menggunakan panas dari lilin di bawahnya. Nah, karena menggunakan api, kita juga harus didampingi orang dewasa agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Nah, ingat juga saat melakukan percobaan tadi, karena kertasnya mudah terbakar, jadi harus dikasih jarak ya dengan lilinnya. Nah, kemudian anak-anak juga bisa membandingkan kenapa memakai kertas berat dan kertas tipis berbeda ya. Nah, anak-anak juga bisa nih coba kalau di rumah punya lilin yang lebih besar, nanti lebih kuat atau tidak ya perputarannya. Nah,
Sampai di sini dulu percobaan kita hari ini. Bagaimanakah kesimpulannya? Betul, kita menggunakan panas dari api yang ada di lilin, walaupun panasnya kecil, agar aman menjadi gerak. Wah, energi panas lilin bisa menjadi energi gerak. Kertasnya bisa bergerak sendiri. Nah, nanti anak-anak waktu SD bisa melakukan percobaan ini kembali dan lebih memahami lagi esensi perubahan energi. Nah, karena masih TK, asal anak-anak bisa lebih senang saja mendapat pengetahuan untuk perubahan energinya, bisa dipelajari lebih lanjut saat anak-anak sudah lebih besar di SD nanti. Sampai di sini belajar bersama Bunda Meva. Bunda Meva minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau ada hal-hal yang belum jelas. Semoga dimaafkan ya. Nah, jangan lupa bereskan peralatanmu dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi akal untuk mempelajari rahasia-rahasia yang sudah disediakan oleh Tuhan di alam semesta. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi besok, masih belajar tentang api ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu belajar dari rumah dengan gembira. Sampai jumpa.